Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahayu Harsyam. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Sanita Sari, Sofia Loviana, Sri Wahyuni, Syarifah Aulia Aufa, Umira Vernika, Yusril Eza Maulana, dan Zulfa Safitri dari kelompok 2B akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas praktikum farmakologi 2 yang diampu oleh dosen apoteker Sulastri Herdaningsi M.Farm. Judul jurnal yang akan kami presentasikan atau jelaskan adalah uji toksisitas akut ekstrak etanol daun Clausena dengan nama latin Clausena anisata Hook F. Kemudian, untuk yang pertama, tujuan dari penelitian kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat terampil bekerja dengan hewan percobaan pada percobaan farmakologi dengan baik. Yang kedua, menentukan derajat toksisitas ekstrak daun Clausena pada tikus putih yang ditunjukkan dengan dosis letalis 50 atau letalis dos 50. Gambaran gejala-gejala, intensitas, dan spektrum toksisitas. Selanjutnya, mengamati perubahan berat badan dan histologi organ utama tikus putih akibat pemberian ekstrak etanol daun Clausena dalam berbagai tingkat dosis. Selain tujuan, adapun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang keamanan tanaman obat tradisional Clausena dalam upaya perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan gambaran bahwa tidak semua obat tradisional yang digunakan aman bagi kesehatan. Baiklah, slide selanjutnya adalah pendahuluan. Salah satu obat tradisional yang masih digunakan sebagai obat penghilang nyeri atau analgetika, anti-tumor, dan anti-diabetik adalah tanaman Clausena dengan nama latin Clausena anisata Hook F. Tanaman ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai obat, sedangkan minyak atsiri yang dikandungnya digunakan dalam campuran obat dan kosmetika. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada daun Clausena selain minyak atsiri juga terdapat seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Hasil ekstraksi daun Clausena dengan etanol 80% ternyata mengandung minyak atsiri, sedangkan pada cabang tanaman Clausena terdapat senyawa coumarin, clausin, dan clausamin yang dikatakan oleh Ito et al. Memiliki khasiat sebagai anti-tumor. Uji khasiat infus dan ekstrak etanol daun Clausena telah terbukti dapat menghilangkan nyeri pada tikus putih dengan metode red tail flick test. Sedangkan isolasi zat aktif yang terdapat di dalam ekstrak etanol dan daun Clausena yang berkhasiat sebagai penghilang nyeri atau analgetik sudah dilakukan. Penggunaan ekstrak metanol dari akar tanaman Clausena telah dilaporkan berkhasiat sebagai antidiabetik. Oleh karena belum ada laporan tentang keamanan penggunaan tanaman Clausena sebagai obat, maka penting dilakukan penelitian uji toksisitas akut ekstrak etanol daun Clausena dengan nama latin Clausena anisata Hook F pada tikus putih, sehingga kita dapat memperkirakan gambaran toksisitas ekstrak etanol daun Clausena pada manusia. Sekian dari presentasi saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari Windy Rahayu, yaitu alat dan bahan. Pertama, alat. Di situ ada gelas, alat-alat bedah, mikrotom, sonde oral, speed injeksi 1 dan 3 mili, timbangan hewan, timbangan elektrik, mikroskop elektrik, dan loop. Yang kedua ada bahan. Ada ekstrak etanol daun Clausena atau obat uji, aqua destillata, etanol 96%, formaldehid, hemtoxylin, asam pikrat, eosin, ada metilen blue, ada silol, ada parafin solidum, ada tikus putih. Lanjut metode penelitian hewan percobaan.
Pertama, ada bahan. Digunakan hewan percobaan tikus putih galur wistar, jantan dan betina, umur kurang lebih 2 bulan dan berat badan kurang lebih 200 gram. Dipelihara tikus jantan dan betina di dalam kandang secara terpisah yang ditempatkan di dalam ruangan dengan siklus cahaya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Diberikan makanan yaitu pelet, sedangkan minumannya diberikan ad libitum. Dibagi hewan percobaan menjadi 6 kelompok secara acak dan tiap kelompok terdiri dari 5 ekor. Dipuaskan hewan percobaan selama 12-16 jam sebelum pemberian obat uji. Diberikan makanan kembali setelah 6 jam setelah pemberian obat uji dan didapatkanlah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Sari. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian, yaitu pembuatan ekstrak etanol daun Clausena obat uji. Yang pertama yaitu dibuat ekstrak etanol daun Clausena dengan menggunakan etanol 80%. Dipekatkan ekstrak yang diperoleh dengan menggunakan vakum rotary evaporator. Kemudian ditempatkan di dalam botol berwarna yang tertutup rapat dan disimpan di dalam lemari pendingin. Selanjutnya dibuat obat uji dalam bentuk suspensi dari ekstrak etanol daun Clausena dengan dosis 0,55 mg, 1,1 mg, 2,2 mg, 4,4 mg, dan 8,8 mg per 200 gram berat badan. Diberikan secara oral sebanyak 1 ml per 200 gram berat badan pada masing-masing obat uji dengan menggunakan oral sonde dari logam kepada setiap hewan percobaan dari setiap kelompok. Kemudian yaitu pelaksanaan uji toksisitas akut. Yang pertama dilakukan uji toksisitas akut ekstrak etanol daun Clausena dengan menggunakan metode Well CS. Diaklimatisasi hewan percobaan sebelum pengujian selama 7 hari. Selama aklimatisasi dan setelah pemberian obat uji, berat badan hewan ditimbang 2 kali dalam seminggu. Dikembalikan hewan percobaan ke dalam kandangnya setelah pemberian obat uji. Kemudian dilakukan pengamatan secara seksama selama 6 jam. Dihitung selama 24 jam. Jumlah kematian hewan percobaan dilakukan pengamatan 2 kali sehari selama 14 hari. Dicocokkan jumlah kematian hewan percobaan dengan table Well dan ditentukan dosis ekstrak etanol daun Clausena pada tikus putih. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan membaca metode penelitian pembuatan sediaan histologis organ utama hewan percobaan. Dimulai dari dibuat sediaan histologis organ utama hewan dengan metode parafin. Setelah tikus didekapitasi, segera dikeluarkan organ-organ yang akan diobservasi. Dicuci organ-organ dengan larutan fisiologis, kemudian difiksasi dalam larutan bounce selama 24 jam. Dilakukan dehidrasi dalam alkohol seri, clearing dalam silol, infiltrasi dan embedding dalam parafin. Dipotong organ menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5 mikron. Dibuat 5 sayatan untuk masing-masing sediaan dengan interval 10 sayatan. Dilakukan pewarnaan dengan menggunakan hematoksilin ellison. Dilakukan pengamatan terhadap perubahan histologis organ-organ dengan menggunakan mikroskop elektrik pada perbesaran 10 kali 40. Dibuat batasan dari kertas dan yang ditempatkan pada lensa okuler agar bidang pandang stabil pada pengamatan. Dilihat kemungkinan adanya degenerasi, nekrosis, dan pendarahan sebagai parameter adanya perubahan histologis pada organ hewan percobaan. Kemudian analisis data. Digunakan data jumlah hewan yang mati untuk menghitung dosis letalis dengan menggunakan metode Well CS. Yang selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi intensitas atau potensi toksisitas akut menurut kriteria Leeson NM. Dilakukan pengamatan secara deskriptif
Dari segi histologis, untuk mengetahui pengaruh berbagai tingkatan dosis ekstrak etanol daun Clousena terhadap organ utama. Baik, saya Yusril Iza Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sofia Loviana, yaitu mengenai pada poin hasil, khususnya pada poin hasil. Nah, di mana pada poin hasil di sini dapat kita lihat berdasarkan PowerPoint-nya. Di sini terdapat dua tabel ya. Untuk tabel pertama itu merupakan tabel kematian tikus putih setelah pemberian ekstrak etanol daun Clousena. Kemudian tabel kedua itu merupakan tabel perubahan berat badan tikus putih pada uji toksisitas EEDK. Ya, di mana berdasarkan jurnal ini, di sini peneliti menggunakan 6 kelompok percobaan, di mana masing-masing kelompok percobaan, setiap kelompok percobaan itu terdiri dari 5 ekor hewan percobaan atau 5 ekor tikus putih. Nah, berdasarkan tabel pertama mengenai kematian tikus putih, itu digunakan dosis tunggal yang berbeda untuk setiap kelompok percobaan. Di mana untuk kelompok percobaan pertama itu menggunakan dosis tunggal 1 mg GA 2%, kelompok kedua itu menggunakan 0,55 mg, kelompok ketiga 1,1 mg, kelompok keempat 2,2 mg, kelompok kelima 4,4 mg, dan kelompok terakhir yaitu kelompok 6 itu menggunakan dosis tunggal sebesar 8,8 mg. Nah, berdasarkan dosis tunggal yang berbeda untuk setiap kelompok percobaan ini tentunya menghasilkan jumlah kematian yang berbeda, namun tidak setiap kelompok itu terdapat jumlah kematian. Nah, khususnya untuk kelompok 1 sampai 4 itu tidak dihasilkan jumlah kematian tikus putih. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan kelompok percobaan 5 dan 6, di mana untuk kelompok percobaan 5 dan 6 di sini terdapat 3 ekor tikus putih yang mati untuk kelompok percobaan kelima. Kemudian untuk kelompok percobaan keenam itu ada 5 ekor tikus putih yang mati, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil jumlah kematian tikus putih yang didapatkan, maka di sini dapat kita buat suatu kesimpulan, di mana semakin tinggi dosis tunggal yang diberikan pada tikus putih ya, maka jumlah kematiannya akan banyak gitu. Berarti efek toksiknya itu lebih efektif kalau dosis tunggalnya itu tinggi. Nah, seperti yang terjadi pada kelompok percobaan ke-6. Dosis tunggalnya di sini itu paling tinggi, yaitu 8,8 mg. Nah, dengan dosis yang tinggi itu, maka dihasilkan jumlah kematian tikus putih pun yang tinggi juga seperti itu, yaitu 5 tikus putih yang mati. Ya, berarti untuk kelompok 6 ini itu tidak ada tikus putih yang hidup satupun, tapi semua hewan percobaan tikus putihnya itu mati dengan dosis 8,8 mg. Berbeda dengan kelompok percobaan 5, itu hanya 3 ekor saja yang mati dengan dosis 4,4 mg. 2 diantaranya masih hidup, berarti seperti itu. Nah, ya, kemudian untuk poin tabel kedua yaitu mengenai perubahan berat badan tikus putih pada uji toksisitas EEDK. Ya, di sini juga sama menggunakan kelompok percobaan sebanyak 6, di mana di sini juga terdapat berat badan sebelum perlakuan. Kemudian juga terdapat berat badan setelah perlakuan. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingannya ya, walaupun juga tidak jauh berbeda ya untuk sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan, itu tidak jauh berbeda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk poin pembahasan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin akan lebih dijelaskan detail lagi mengenai poin hasil ini pada teman saya yang membahas tentang poin pembahasan pada jurnal ini. Ya, nanti akan dijelaskan detailnya di poin pembahasan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Fernika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Yusril Iza Maulana. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan nilai dosis letalasis, yaitu uji toksisitas akut ekstrak etanol daun Clousena dilakukan selama 14 hari. Jumlah kematian hewan percobaan telah memenuhi kriteria yang tercantum dalam metode Well. Dengan menggunakan metode tersebut, maka diperoleh LD50 ekstrak etanol daun Clousena pada tikus putih
3407,37 mg per 200 berat badan atau 17036,85 mg per kilogram berat badan secara oral. Untuk menentukan tingkat toksisitas akut suatu bahan, Gleason 10 telah membuat klasifikasi bahan dengan berbagai tingkat toksisitas. Adapun batas maksimum keamanan bahan-bahan yang digunakan adalah pada bahan-bahan dengan nilai LD 50 lebih besar dari 15.000 mg per kilogram berat badan secara oral pada tikus. Dengan demikian, LD 50 ekstrak etanol daun Clausena sebesar 17,03,85 mg per kilogram berat badan secara oral lebih besar dari 15.000 mg per kilogram berat badan, sehingga dapat dikatakan praktis tidak beracun atau praktisal non-toksik. Dan untuk hasil ekstrak daun Clausena, hasil ekstraksi 400 gram daun Clausena atau Clausena anacita Hock segar dengan etanol 80% diperoleh ekstrak etanol daun Clausena rata-ratanya adalah 10,6 gram. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Umira Ferdika, yaitu pembahasan gejala-gejala toksisitas. Pada pengamatan setelah pemberian ekstrak etanol daun Clausena secara oral dengan dosis 0,55 sampai 2,2 mg per 200 gram berat badan, ditemukan gejala-gejala berupa keringat banyak, takikardia, dan pernapasan cepat. Gejala-gejala yang terlihat pada dosis ini hilang setelah 2-4 jam kemudian. Sedangkan pada dosis 4,4 per 200 gram berat badan didapat kematian 3 ekor 67,7% dan 5 ekor 100% pada dosis 8,8 mg per 200 gram berat badan. Efek toksik pada dosis ini sudah mulai terjadi pada menit 30 sampai 180 setelah pemberian obat uji, yaitu berupa penurunan aktivitas motorik, keringat banyak, pernapasan sangat cepat, takikardia, konvulsi berkali-kali, koma, dan mati. Kematian pada dosis 4,4 mg per 200 gram berat badan terjadi kurang lebih 3 jam setelah pemberian obat uji. Hal ini mungkin disebabkan adanya perbedaan hasil sensitivitas individual, mengingat sampai dosis tertinggi tidak adanya hubungan dosis dengan respon. Berdasarkan pengamatan pada hewan uji, efek toksisitas yang ditimbulkan dapat digolongkan sebagai efek eksitasi terhadap sistem saraf pusat atau tremor, konvulsi, serta efek terhadap aktivitas motorik atau gerakan lemah dan lambat. Kemudian saya akan melanjutkan dari pembahasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang intensitas dan spektrum efek toksis. Nah, di sini didapatlah hasil pemeriksaan mikroskopis terhadap organ hewan percobaan itu pada dosis 0,55 sampai 2,2 mg per 200 gram berat badan. Secara deskriptif dapat dikatakan tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan. Perubahan organ hewan percobaan hanya terjadi pada dosis tertinggi, yaitu pada dosis 8,8 mg per 200 gram berat badan, yaitu berupa degenerasi, nekrosis, dan pendarahan sel. Kemudian untuk perubahan berat badan itu sudah ada, bisa dilihat pada tabel 2, yaitu yang sudah dicantumkan pada hasil. Nah, itu penimbangan berat badan di hewan percobaan itu sendiri dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kemudian didapatlah hasil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan berat badan yang berarti setelah pemberian ekstrak etanol daun Clausena dengan berbagai tingkatan dosis secara tunggal. Dengan demikian, terbukti bahwa ekstrak etanol daun Clausena dengan dosis 0,55 sampai 8,8 mg per 200 gram berat badan tidak menyebabkan perubahan berat badan yang signifikan. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan penelitian yang diuraikan atau yang sudah kami jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, itu ada ekstrak etanol daun Clausena tidak toksik dengan nilai LD 50 sama dengan 1736,85 mg per kilogram berat badan, lebih besar dari 15.000 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada ekstrak etanol daun Clausena tidak memiliki spektrum efek toksik yang berarti karena masih berada di bawah batas angka tidak toksik yang dinyatakan oleh Gleason, itu kurang dari 15.000 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada gejala-gejala toksik terdiri pada dosis 8,8 mg per 200 gram berat badan, berupa keringat banyak, pernapasan cepat, konvulsi, koma, dan kemudian mati. Selanjutnya ada pemberian ekstrak etanol daun Clausena pada tikus putih tidak menunjukkan perubahan berat badan yang nyata atau signifikan. Kemudian ada secara mikroskopis terjadi perubahan-perubahan histologi organ tikus putih pada dosis ekstrak etanol daun Clausena, yaitu 8,8 mg per 200 gram berat badan berupa degenerasi sel, kemudian ada nekrosis dan pendarahan.
Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu jurnal yang kami bahas itu. Kemudian terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.